Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Iya Bu. Silahkan duduk, nak. Terima kasih Bu. Baik, anak ini namanya siapa ya? Perkenalkan Bu, nama saya Nurbaiti. Oh, Nurbaiti. Nurbaiti dari mana asalnya? Dari Siak Sri Indrapura Bu. Oh, siap. Gimana perasaannya hari ini, Nurbaiti? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana Bu? Iya, alhamdulillah ibu baik juga. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Ngomong-ngomong, ini Nurbaiti kesini tujuannya mau melakukan konseling atau mau melakukan konsultasi atau mau gimana? Oh iya Bu, tujuan saya datang ke sini, saya ingin melakukan itu Bu, layanan konsultasi sama Ibu Oh gitu, konsultasi mengenai apa ini ya? tentang teman saya Bu. Oh, tentang teman Baiti. Emang kenapa kalau boleh tahu, apakah Nurbaiti sebelumnya pernah melakukan layanan konsultasi? Belum Bu, ini baru pertama kalinya. Jadi Oh gitu. saya takut aja Bu. Aku tuh kayak menyampaikan sesuatu tapi saya tidak tahu apa yang harusnya saya lakukan. Oh gitu ya. Baiklah, sebelumnya Ibu beritahu dulu ya pengertian dari layanan konsultasi. Di sini layanan konsultasi itu adalah saya sebagai konsultan ataupun konselor dan Nurbaiti sebagai Nurbaiti sebagai konsulti ataupun klien yang memiliki masalah dari pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini bisa dari teman Nurbaiti, dari rekan kerja ataupun keluarga yang memiliki masalah, sementara pihak ketiga ini tidak meminta saran. Pihak ketiga ini meminta saran kepada Nurbaiti, tetapi Nurbaiti bingung harus memberi saran apa kepada pihak ketiga tersebut. Ya, Bu. Oleh karena itu, Nurbaiti boleh meminta saran ataupun solusi kepada saya, dan nanti kita akan mencari memecahkan penyelesaiannya secara bersama-sama melalui saya akan memberikan keterampilan kepada Nurbaiti untuk Nurbaiti sampaikan kepada pihak ketiga agar pihak ketiga dapat memutuskan keputusan yang matang tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Apakah saudara Nurbaiti sudah paham? Paham Bu. Oke, di sini tujuan kita hanya satu ya, yaitu saya memberikan keterampilan tentang pengetahuan saya dan tentang keahlian saya kepada Nurbaiti agar Nurbaiti dapat menyampaikan keterampilan yang Nurbaiti dapatkan dari saya itu kepada teman Baiti tadi. Apakah Baiti sudah paham? Sudah Bu. Oke, kalau begitu, apakah sekarang Nurbaiti bisa menjelaskan permasalahan dari teman dari Nurbaiti tadi? Bisa Bu. Oke, kita punya waktu sekitar 30 menit ya nak. Nanti kalau melebihin atau kurang waktunya kita bisa atur jadwal lagi. Silakan. Oke, Bu. Ya jadi gini Bu, saya kan jadi gini Bu, permasalahannya saya kan punya teman Bu, terus tuh saya kan mahasiswa Bu, semester 7. Iya. Terus teman saya juga semester 7. Iya, silahkan lanjut. Terus tuh teman saya ini kan punya cowok. Ya. Terus cowoknya tuh kayak mau menikahi dia gitu Bu. Oh gitu. Lalu? Akan tetapi teman saya nih dia tuh belum mau Bu, karena dia belum menyelesaikan perkuliahannya. Nanti dia takut apabila dia sudah menikah, perkuliahannya itu nanti belum tidak selesai Bu, kayak berhenti di tengah jalan gitu Bu. Kan sementara kan kalau orang udah nikah tuh Bu pasti banyak yang diurus ya kan Bu. Iya, Urusan benar. suami, belum lagi keluarga, belum lagi nanti kalau dia cepat itu hamil Bu. Iya, benar. Terus tuh dia nanya sama saya Bu, bagaimana apa yang harus dia lakukan. Dia tuh harus memilih kayak mana, memilih menikah atau lanjut kuliah dulu. Sedangkan orang tuanya tuh kayak nyuruh dia nikah kan Bu. Terus tuh perkuliahannya juga harus selesai. Tapi itulah Bu, ketakutan dia tuh nanti takutnya pas dia udah nikah perkuliahannya tuh tidak selesai. Terus dia tuh mau menolak kan Bu, lamaran sekaligus permintaan orang tuanya tuh Bu. Tapi dia tuh takut dibilang
ih apa sih itu anak durhaka, orang tuanya suruh gini-gini dia nggak mau nurutin gitu, malah melawan gitu iya, Bu. iya. Lanjut, apa masih ada lagi? Jadi ya gitu Bu, dia tuh meminta saran sama saya kan Bu, sedangkan saya belum pernah berada di posisi kayak dia gitu Bu. Jadi saya mau ngasih saran, misalnya ya udah kamu nikah aja dulu, nanti urusan perkuliahan nanti bisa kebelakangi gitu. Tapi saya takut Bu, nanti mau tahu saran saya tuh tidak tepat bagi dia Bu. Iya, iya. Maka dari itu saya tuh datang ke sini untuk melakukan konsultasi sekaligus meminta saran dari ibu sebagai tenaga ahli gitu, apa yang harus saya lakukan terhadap teman saya gitu, terhadap teman saya. Oh, baik. Sebelumnya saya mau nanya dulu ya, Nak. Apakah orang tua dari temennya Ananda Betty ini sudah tua atau masih muda? Sudah tua Bu, makanya dari itu Bu dia tuh mau nolak tapi takut, sedangkan ayahnya udah sakit gitu Bu Han. Seperti itu. Tapi sudah semester 7 kan temannya? Iya Bu, sama saya kayak saya Bu. Gitu. Jadi temennya itu tidak mau melawan orang tuanya karena takut durhaka. Sementara dia juga mau menyelesaikan pendidikannya agar ia bisa sarjana, setelah itu baru menikah. Seperti itu. Oke. Kalau menurut ibu ya, nanti Nurbaiti berikan saran kepada teman Betty, seperti kalau dalam agama kita kan sholat istikharah ataupun meminta saran dari Allah gitu agar diberikan petunjuk ataupun jalan hidayah dari Allah agar dia diberikan pilihan yang mantap ataupun keputusan yang matang sebelum ia melanjutkan memilih salah satu dari pilihan dari orang tuanya itu gitu. Kemudian Nurbaiti juga bisa memberikan saran kepada dia bahwa bagaimana kalau di waktu semester 7 itu teman Nurbaiti ini menerima lamaran dari pihak yang ingin menikahinya, tetapi ia setelah itu harus melakukan skripsi itu dengan benar-benar agar kuliahnya itu cepat selesai ataupun wisuda, dan setelah itu baru ia menikah. Karena ketika setelah lamaran mungkin pihak laki-laki ingin mencari dana dulu untuk resepsi, dan pihak perempuan juga ingin mendapatkan gelar mungkin di pernikahannya, ataupun ingin mematangkan pendidikannya dulu, ingin berkarir setelah menikah, ataupun hal-hal lain yang mungkin mereka berdua itu ingin capai waktu setelah menikah gitu. Jadi Nurbaiti bisa memberikan saran kepada temannya Nurbaiti, jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan, jangan menggunakan emosi, jangan menggunakan ego yang terlalu tinggi. Jadi harus melihat bagaimana masa depan kehidupan selanjutnya, bagaimana keuntungan ataupun kerugian apabila dia terlalu cepat menikah, bagaimana kerugian apabila dia tidak menyelesaikan kuliahnya, seperti itu. Jadi nanti Nurbaiti bisa menyampaikan kepada teman Nurbaiti bahwa harus lebih memikirkan keuntungan dan kerugian, memikirkan sudut pandang dari kedua belah pihak, dari orang tua dan dari dirinya sendiri, agar keputusan yang ia pilih nanti bisa berjalan. Maksudnya keputusan yang ia pilih nanti adalah keputusan yang paling mantap ataupun matang, seperti itu. Jadi nanti Nurbaiti bisa memberitahukan dia bahwa yang pertama itu seperti meminta petunjuk kepada Allah, supaya seperti sholat istikharah, kemudian meminta kepada pihak laki-laki untuk menerima lamaran dan melamarnya terlebih dahulu, baru
kemudian setelah ia lulus wisuda atau lulus kuliah barulah mereka menikah seperti itu. Bagaimana kalau menurut Nurbaiti dari saran-saran ibu tadi? Menurut saya saran-saran dari ibu cukup baik ya Bu. Nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman saya yang lagi ngalamin permasalahan itu. Baik. Oke, jadi apakah Nurbaiti masih ada hal lain yang ingin disampaikan? Tidak ada sih Bu, saya cuma melakukan konsultasi ya permasalahan tadi. Nanti Bu, kalau saya sudah sampaikan nih Bu saran dari Ibu, terus nanti saya bisa kesini lagi Bu. Tentu bisa, kita bisa atur jadwalnya lagi karena kan perlu tindak lanjut ya dari permasalahan dari teman Baiti tadi, gimana prosesnya, gimana hasilnya, seperti itu. Silahkan saja kalau mau datang ke sini, sangat-sangat saya persilahkan. Baik Bu, nanti saya kabarin Ibu lagi ya kalau saya mau datang ke sini. Iya, Takutnya baik. nanti kan saya udah menyampaikan terus Ibu nunggu-nunggu informasi dari saya bagaimana kelanjutannya, apa keputusannya. Ya, oke. Baiklah, terima kasih ya Bu atas masukan dari Ibu dan saran-saran dari Ibu. Iya, sama-sama. Saya pulang dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Terima kasih, Bu. Nurbaiti, silakan duduk. Terima kasih Bu. Saya kira Ibu lupa sama saya. Nggak mungkin dong lupa, kan sama klien sendiri. Iya kan udah 1 minggu gitu Bu, kita nggak jumpa, mana tahu Ibu banyak klien yang lain sehingga Ibu melupakan saya. Ya gitu deh. Gimana Nurbaiti, apa ada permasalahan? Oh tidak Bu, di sini saya ingin menyampaikan itu yang dari masukan Ibu kemarin tuh, terus teman saya udah memutuskan pilihannya gitu Bu. Oh, yang teman Baiti yang mau nikah itu? Betul Bu. Oh iya. Gimana? Jadi saya kan udah cerita tuh Bu sama teman-teman saya apa yang Ibu sampaikan. Terus tuh ternyata dia udah melakukan semuanya Bu. Sehingga dia memutuskan lah keputusan yang bagi dia itu tepat betul bagi dia Bu. Iya. Jadi keputusannya gimana? Jadi keputusannya gini Bu, kan teman saya kan semester 7 Bu. Iya. Terus tuh dia tuh memutuskan kalau dia akan menerima lamaran dari pihak cowok, pihak lelaki. Iya. Kemudian dia tuh meminta kayak apa ya Bu, beri dia waktu untuk menyelesaikan pendidikannya gitu Bu. Iya. Agar nantinya pas dia udah selesai, jadi dia kan tidak mengecewakan kedua orang tuanya, tidak melawan kepada orang tuanya jatuhnya gitu Bu. Sehingga kan kalau dia nanti udah selesai itu skripsinya, dia bisa nikah juga dulu sama si cowoknya. Oh seperti itu. Kalau seperti itu kan ibaratnya bagus ya Nak, dia memilih keputusan itu karena ya biar sama-sama lega, pihak orang tuanya lega, cowoknya juga lega, dia juga merasa tenang, tidak terbebani. Jadi ia juga bisa melakukan skripsinya itu dengan benar-benar dan tidak perlu ada pemikiran nikah ataupun orang tua seperti Iya itu. Bu, maka dari itu dia menerima lamaran dulu Bu. Terus tuh dia juga bilang kalau si calonnya itu bisa mengumpulkan uang dulu sebelum dia menyelesaikan wisudanya gitu Bu. Iya Ibu tahu. Oke, bagus kalau seperti itu. Ibu salut sama kamu Betty karena sudah memberikan ilmu yang sudah saya berikan ke kamu dan kamu menyampaikan kepada teman kamu secara baik dan sangat-sangat terbuka gitu dengan temannya. Jadi alhamdulillah keputusan dari teman kamu itu sudah matang dan alhamdulillah masalah dari teman kamu itu dapat terselesaikan. Iya, ini semua kan juga berkat dari Ibu. Iya, nggak sia-sia juga saya cerita sama Ibu sehingga saya mendapatkan saran-saran yang terbaik bagi teman saya. Iya Nak, saya hanya
menyarankan beberapa hal sedikit saja gitu. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas bantuannya. Iya, sama-sama. Lain kali kalau ada masalah lagi, jangan sungkan-sungkan ya nak untuk datang ke sini. Siap, aman Bu. Oke, kalau kayak gitu kan ibu jadinya senang dengarnya. Ya udah, sekarang kembali ke teman kamu ya, dan ibu kirim salam sama teman kamu supaya segala sesuatunya dilancarkan oleh Allah. Iya, terima kasih Bu. Oh iya, saya juga bilang Bu, kalau saya dapat saran-saran ini dari seorang konselor gitu Bu. Terus dia bilang sampaikan salamnya kepada Ibu katanya Bu. Iya, oke ibu terima ya nak. Ya sekali lagi terima kasih ya Bu Iya. atas saran-sarannya. Iya sayang, terima kasih juga ya. Saya pulang dulu Bu. Iya, hati-hati ya nak. Ya, assalamualaikum Bu. Sampai jumpa di lain hari. Iya.